Pembahasan kita pada saat ini adalah blessed poverty. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat ini ada dua hal yang kita akan tekankan. Yang pertama, kata tentang miskin, dan yang kedua adalah berbahagialah. Berbicara tentang miskin, saat ini Bank Dunia memberikan laporan bahwa 11 dari 100 penduduk dunia atau 10,7% dari total populasi global di seluruh dunia berada di bawah garis kemiskinan yang paling dalam. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang miskin, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, kita akan melihat lebih dalam lagi. Apa arti kata miskin dan kata berbahagia ini? Di dalam bahasa Yunani, kata miskin digunakan dengan kata tokos, yang artinya miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa atau melarat. Dengan kata lain, hidupnya akan selalu bergantung kepada belas kasihan orang. Nah, jika tidak ada yang menolongnya, maka ia akan hidup sengsara. Nah, dengan menggunakan konsep ini, Yesus dia juga memberikan satu penekanan bahwa kata miskin di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3 ini adalah betul-betul dia tidak memiliki apa-apa. Dia miskin di hadapan Allah dan sangat perlu untuk bergantung kepada pertolongan Allah. Bagaimana dengan kata berbahagia? Saudaraku yang kekasih, kata berbahagia adalah berasal dari kata bahasa Yunani makarios. Dan kata makarios ini memberikan satu penekanan secara sederhana, yaitu bagaimana umat-umat Tuhan untuk selalu memberikan kebaikan yang Tuhan telah berikan kepadanya, sehingga di dalam kehidupannya dia boleh merasakan sesuatu yang besar yang berasal daripada Tuhan. Makarios yang secara sederhana berarti Tuhan memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak untuk menerimanya. Karena itu, di dalam Matius 5 ayat 3 ini, kata bahagia lebih tepat, atau kata makarios lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mengingat bagaimana cara Tuhan memberkati umat-umatnya. Tuhan menginginkan agar setiap orang yang mengikutinya mengalami pembaharuan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan merindukan agar mereka bisa melihat konsep-konsep yang ada, baik pemahaman nilai sehubungan dengan teologi di dalam kehidupan sehari-hari, untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan, kita merasa miskin di hadapan Allah, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan berkat-berkat yang terbesar tentunya di dalam kehidupan kita secara rohani. Setiap orang, setiap pengikut dari Kristus yang rindu untuk datang dekat kepada Tuhan, maka di dalam Matius 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kebahagiaan atau kemiskinan? Dua kata ini ketika digabungkan akan mengartikan bahwa kehidupan kita adalah hal yang sangat sulit untuk bisa dipahami. Mengapa? Oleh karena manusia pada umumnya mengaitkan kebahagiaan dengan kekayaan, ya. Namun ketika kita melihat konteks ayat ini, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Apakah kekayaan bisa menjamin kebahagiaan? Atau sebaliknya, kemiskinan bisa menjamin kebahagiaan? Kita bisa melihat kedua hal ini akan menolong kita untuk melihat apa maksud Tuhan di dalam pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita merasa
miskin di hadapan Allah, sehubungan dengan firman-Nya, maka Allah akan tuntun kita melalui Roh Kudus-Nya agar kita boleh merasa ada satu kebutuhan yang besar di dalam kehidupan kita untuk terus mencari, menggali akan kebenaran firman-Nya dari hari ke hari dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari kemiskinan rohani kita merupakan kebutuhan seumur hidup kita, maka pada saat itu kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Sebagai hasilnya, kita akan terus percaya kepadanya. Sebagai hasilnya, kita akan selalu taat kepadanya. Dan sepenuhnya kehidupan kita akan sandarkan kepada Tuhan. Dan kita akan meninggalkan jejak-jejak keegoisan, hal-hal yang memisahkan kita dengan Allah kita. Hari ini, mengapa kita tidak datang kepada Yesus untuk memohon agar kita boleh diubahkan dengan hati yang hancur dan tulus kepada Tuhan, untuk mengklaim kiranya Tuhan boleh memberikan berkat-berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 7 dan 8, Ellen G. White menuliskan seperti ini: mereka yang tahu bahwa mereka tidak mungkin menyelamatkan diri mereka sendiri atau diri mereka di dalam melakukan satu tindakan yang benar, maka Allah akan menolong mereka. Allah akan menuntun mereka untuk memberikan tuntunan Kristus. Bantuan Kristus akan menyanggupkan kehidupan mereka agar mereka boleh selalu datang dekat kepada Tuhan. Dia pertama-tama yang akan memberikan satu kekuatan kepada setiap orang yang mau dengan rendah hati membiarkan diri mereka dituntun oleh Roh Allah yang akan menginsafkan mereka untuk melihat bahwa tidak ada yang baik dalam diri mereka jika mereka hanya bergantung kepada diri sendiri. Tetapi ketika mereka mau bergantung kepada tuntunan Tuhan, maka mereka akan diubahkan, akan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Matius pasal yang kelima ayat 3. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, oleh karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kiranya Allah memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.